Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Qala lahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah, suatu hal yang membahagiakan pada malam ini saya bisa bersilaturahmi dengan ikhwatul iman dari PC Persis Margasi. Saya mendapat amanah menyampaikan materi yang sebenarnya ini susah gampang uraikan, karena harus bicara banyak dalam waktu singkat masalah tentang tajdid atau pembaharuan, di mana esensinya adalah semangat pembaharuan itu sendiri. Kita mencoba untuk memulai pembahasan dengan satu hadis yang ada dalam Sunan Abu Daud, kitab nomor 36, Kitabul Malahid. Hadis yang sering kita dengar, satu ungkapan bahwa la nabiyya ba'di, setelah aku tidak akan ada lagi nabi. Adapun bagaimana agama mengalami fluktuatif. Kalau nabi-nabi yang dulu di mana ajarannya rusak, Allah melahirkan nabi yang baru. Sehingga Ibnu Abbas mengatakan dalam tafsirnya bahwa nabi itu 125.000, bukan 25 orang. Ketika seorang nabi habis masanya, Allah angkat lagi seorang nabi, terus. Kalau kita pahami kalimat itu, bukan ajaran yang rusak, bukan ajaran Islamnya yang ternoda, tetapi ada beberapa syariat yang memang sudah habis masa berlaku, harus dilahirkan nabi yang baru. Namun setelah Rasulullah wafat, nabi itu tidak akan muncul lagi. Yang akan Allah munculkan adalah man yujaddidu laha dina. Allah mengatakan dalam hadis tersebut, sesungguhnya Allah akan membangkitkan di umat ini seseorang untuk setiap 100 tahun sekali. Ala ra'si kulli mi'ah sanah, untuk setiap kepala 100 tahun Allah akan lahirkan, akan utus man yujaddidu, seseorang yang memiliki kemampuan untuk mentajdid laha dinaha, baginya agamanya. Inilah hadis yang menjadi sumber dari tema yang disampaikan oleh pimpinan cabang, dan hadis inilah yang kemudian menjadi pembahasan para intelektual, para ulama dari dulu sampai sekarang, bahwa betul Muslim bisa saja habis, tetapi Islam tidak akan hilang. Suatu saat mungkin di Marga Asih sudah tidak ada lagi Muslim, tapi Islam tidak akan hilang, mungkin pindah ke tempat yang lain. Ketika kalimat yang berbunyi bahwa Allah akan membangkitkan di tengah-tengah umatnya seseorang yang
akan yujaddidu laha dinaha. Beberapa ulama mengatakan siapa yang dimaksud man itu, siapa yang disebut umat itu, innallaha yab'atsu lihadihil ummah, siapa yang dimaksud umat tersebut? Karena dalam bahasa agama kita umat itu ada dua, ada umat ijabah, ada umat dakwah. Dalam syarah beberapa hadis yang saya baca, ulama ada yang berpendapat bahwa umat di situ seluruh umat manusia, baik yang sudah kena dakwah maupun yang tidak kena dakwah. Namun mayoritas ulama mengatakan yang dimaksud umat yang akan Allah bangkitkan itu adalah umat ijabah, umat Islam sendiri yang akan, bukan tajdiduddin, bukan memperbaharui agama karena agama sudah sempurna, tapi tajdidu ra'il Islam. Allah akan membangkitkan seseorang di tengah umat Islam. Umat Islam itu sendiri yang akan tajdidu ra'il Islam, memperbaiki cara berpikir, cara hidup menurut Quran dan Sunnah. Yang kedua, hadirin ihwatu iman rahimakumullah, para ulama agak ramai dalam pembahasan tentang ala ra'si kulli mi'ati sana. Setiap 100 tahun itu pengertian ra'su kulli 100, setiap 100 kepala itu di awal atau di akhir. Nah, para ulama, para pensyarah hadis terutama mengatakan bahwa yang dimaksud 100 tahun itu di ujungnya, bukan di awalnya. Makanya Imam Az-Zuhri kemudian Imam Ahmad berpendapat bahwa mujaddid pertama adalah Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz. Ya, kalau kita lihat dalam apa itu sejarah, ya, sejarah peradaban, beliau wafat kalau nggak salah 102 Hijriah, karena dihitung dari mulai hijrah. Beliau disebut mujaddid pertama dalam Islam. Tahun 203 kalau nggak salah muncul lagi menjadi yang dijadilah hadinaha Imam Asy-Syafi'i dan seterusnya. Jadi para ulama sebagian mengatakan bahwa setiap 100 tahun Islam akan mengalami fluktuasi, namun kemudian Allah akan membangkitkan seorang mujaddid. Jadi itu terus berlangsung setiap penghujung 100 tahun, setiap penghujung tahun. Namun ada hal yang menarik yang kita pahami bersama, karena ada hadis lain di antaranya yang sering dipakai di jamiah kita, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina alal haq. Senantiasa akan tetap ada di tengah umatku ta'ifah, bukan seorang tapi ta'ifah, kelompok kecil, di mana ketika agama sudah kehilangan, bukan penganut ya, sudah kehilangan keasliannya, kemurniannya, maka akan kepada ta'ifah min ummati, satu ta'ifah, satu kelompok kecil, lebih dari satu orang yang akan senantiasa mengembalikan umat kepada agamanya. Nah, dari kalimat ini, dari kalimat la tazalu min ummati dhahirina alal haq, jadi tidak serta-merta dalam 100 tahun muncul seorang. Mungkin dalam 100 tahun muncul beberapa orang yang akan mentajdid, mengembalikan umat kepada asalnya. Karena hadirin di waktu iman rahimakumullah, yang disebut yujaddidu laha dinaha itu bukan tajdiduddin, bukan memperbaiki agama, tetapi mengembalikan umat dari bid'ah, dari khurafat,
tahayul dan segala macam kepada ajaran yang sebenarnya. Ini bisa kita baca ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi seorang khalifah. Beliau ada di puncak kekuasaan ketika kepemimpinan itu sudah melenceng berdasarkan syariat Islam. Maka beliau mengembalikan konsep kepemimpinan berdasarkan dinasti kepada musyawarah. Dulu kepemimpinan itu khas Arab, diturunkan dari bapak ke anak terus. Nah, pada zaman kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, dari sisi politis bukan merubah waktu sholat, bukan merubah tata cara ibadah, karena itu sudah sempurna. Tetapi bagaimana kehidupan dalam dunia ini diwarnai oleh agama. Maka kepemimpinan berdasarkan dinasti digantikan oleh beliau kembali kepada sistem syuro, bahwa seorang pemimpin itu bukan karena darahnya yang mengalir, tetapi karena hasil keputusan pemilihan, atau bahasa kita mungkin kurang lebih demokrasi. Nah, ada ulama lain yang lebih tegas lagi, itu Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan tidak berarti 100 tahun itu seorang, mungkin beberapa orang dan mungkin beberapa keahlian. Jadi tidak menutup kemungkinan orang yang lahir di pertengahan 100 tahun atau orang di awal 100 tahun dia yujaddidu dinah. Jadi mujaddid menurut Imam An-Nawawi itu tidak mesti lahirnya itu di setiap ujung 100, 200, 300. Di awal, di pertengahan, di 3/4 mungkin itu yujaddidulah dinah akan selalu muncul. Kenapa? Karena yang akan muncul bukan orang yang berstatus sebagai nabi membuat agama baru, tetapi bagaimana mengembalikan cara hidup dan cara berpikir masyarakat kepada Islam. Jadi bukan Islamnya yang diperbaharui, tetapi bagaimana ajaran Islam diamalkan dalam segala aktivitas kehidupan masyarakat. Oleh karena itu dalam beberapa syarah hadis banyak orang yang sepakat dengan pendapat Imam An-Nawawi. Jadi angka 100 yang ditulis, yang tersurat ya dalam beberapa kitab itu khas saja, kekhasan saja. Namun pada umumnya yujaddidu laha dinaha tidak tercover, tidak dibatasi oleh ujung waktu. Kenapa? Karena hadirin nikmatu iman, nikmatullah, bila kita perhatikan kalimat innallaha yang asul hadhil ummah ala ra'si kulli mi'atin sanatin, itu para ulama sepakat pada saat itu kehidupan umat Islam sudah keluar dari relnya. Tetap agamanya Islam, tetapi dalam aktivitas kehidupan Islamnya sudah tidak ada. Bahasa orang kita namanya TBC, takhayul, bid'ah, khurafat. Dia muslim tapi ketika bertani menggunakan cara lain, menggunakan kepercayaan lain. Dia muslim ketika menikah dia menggunakan istiadat yang bukan kebiasaan, itu sudah kepercayaan. Ketika dia seorang muslim mengadakan acara sunatan, dulu kita sering orang melihat sunatan suka menyalakan petasan di dia ya ngerakeun orang Persis. Karena petasan itu bukan budaya Indonesia. Nggak ada suku yang main petasan. Petasan itu lahir sentuhan orang Betawi dengan Cina. Orang Cina punya kepercayaan kegiatan-kegiatan karyaan kegiatan positif di perkawinan, syukuran itu suka kedatangan roh jahat, dan roh jahat itu akan terusir dengan suara-suara yang, maka mereka menyalakan petasan. Itu sadar mereka beleduge orang keos malam lebaran ya. Habis sudah amal soleh, itu bukan budaya, itu kepercayaan orang Cina bahwa roh jahat itu akan datang dan akan lari kalau mendengar suara-suara keras. Maka itu bagian daripada
masalah-masalah yang oleh kita itu yujadidulah hadina. Nah, hadirin di waktu iman rahimakumullah. Kemudian juga kita pahami kalimat yang dimaksud yang asu lihadihil ummah ala ra'si kulli ma'ati sana. Itu yang dimaksud di sini adalah tajdidan binisbati lil ummah. Ya, la binisbati lid din allazi syara'ahu Allah wa akmalah. Yang ditajdid itu umatnya, bukan agamanya. Ini saya tekankan lagi. Karena agama telah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum dan seterusnya kita paham. Agamanya sudah sempurna, semuanya selesai. Jadi yang ditajdid itu adalah umatnya. Bagaimana umat itu cara berpikir, cara bertindak dalam semua aspek kehidupan dilandasi oleh syariat-syariat atau kaidah-kaidah agama Islam yang bersumber kepada Quran dan Sunnah. Nah, secara sekilas barusan saya ingin menyampaikan bahwa kita mungkin bukan ahli semua bidang ilmu, tetapi kita bisa membuat satu kondisi di mana orang kembali kepada Quran dan Sunnah, karena tajdid dalam beberapa pendapat tadi tidak dibatasi oleh harus ada pada ujung per 100 tahun. Kita juga bisa menjadi orang yang lahir pada pertengahan per 100, pada awal per 100, namun kita jadi dulah dina. Nah, ini hadirin di waktu iman rahimakumullah, hal penting yang jadi mukadimah saya untuk nanti membawa kepada tema. Jadi kesimpulannya adalah bahwa Allah akan memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi bagian atau tidak menjadi bagian orang yang mentajdid umat kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Allah akan memberikan kesempatan kepada siapa saja orang. Tidak harus dari Quraisy, tidak harus dari Arab, tidak harus dari Ajam, siapa saja. Allah memberikan kesempatan kepada siapapun orang yang memenuhi syarat-syarat sebagai mujadid untuk mengadakan tajdid, untuk bisa melihat kira-kira apa yang bisa kita perbuat untuk mentajdid. Apakah itu lingkungan, apakah itu sistem yang ada, apakah diri kita sendiri. Jadi saya setuju dengan pendapat Imam An-Nawawi bahwa tajdid tidak diklaim milik orang-orang yang khusus. Bahkan Imam An-Nawawi mengatakan bisa saja orang itu bukan ulama, tapi membuat nilai-nilai keislaman menjadi ada di masyarakat. Beliau mengambil contoh seorang As-Suja, seorang pahlawan perang, membuat strategi perang, dan peperangannya itu bisa meninggikan Islam dan kaum muslimin, maka dia digolongkan sebagai seorang mujadid dalam hal tersebut, walaupun dia tidak berbicara atas nama syariat. Jadi artinya di waktu iman rahimakumullah, secara singkat saja bahwa tajdid itu yang tadi dibahasakan oleh kita adalah pembaharu. Bagaimana kita sebagai seorang muslim memiliki sense of crisis, peka, apa lagi, apa saja, apa yang harus kita berikan kepada umat supaya umat berada dalam Quran dan Sunnah. Dalam kehidupan apa saja. Tidak hanya masalah fikih mahdhah, mungkin dalam urusan-urusan sosial, dalam urusan-urusan kebudayaan, dalam urusan ekonomi, di mana umat bisa melaksanakan semua kehidupan itu berada di atas Quran dan Sunnah. Ya, ini Imam An-Nawawi tidak menghususkan mujadid itu sebatas dalam satu urusan saja, tetapi dalam urusan-urusan yang lain. Nah, hadirin di waktu iman rahimakumullah, yang kedua yang menarik harus kita pahami bersama tentang
apa itu pengertian tajdid, ya, bahwa tajdid itu minimal memiliki 3 hal yang kalau diterapkan di tengah-tengah masyarakat manusia. Yang pertama, tajdid itu ihya'u man darasa minal amali bil kitabi was sunnah wal amru bi muqtabaha. Jadi apapun ajaran yang kita sampaikan bersumber betul, berlandaskan daripada Quran dan Sunnah. Cukup begitu? Tidak, kata beliau. Ya, Imam Al-Munawi mengatakan bahwa seorang mujaddid harus qam'ul bidah wal muhdatsat wa iman tatihi madhharu minal bidah wal muhdatsat. Tidak hanya bagaimana ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah dalam semua aspek kehidupan. Jadi jangan ada kehidupan yang tidak dilandasi oleh agama, tidak memiliki dasar kaidah-kaidah Islam. Yang keduanya adalah dia harus anti bidah, ya. Karena per 100 tahun itu umat Islam tetap beragama, ya. Mungkin bahasanya lebih tepat, dia tetap bertuhan tapi bisa saja tidak beragama. Dia berislam tapi tidak bersunnah. Dia punya tata cara ibadah, dia punya tata cara doa, dia punya tata cara apapun, tapi semuanya tidak bersumber daripada sunnah. Tapi Tuhannya tetap Allah. Dia bertuhan tapi tidak beragama. Ya, ini istilah beberapa kelompok bahwa disinyalir di kita sudah melenceng. Orang itu bertuhankan Allah tapi tidak beragama. Artinya syariat yang digunakan sudah tidak lagi kepada apa yang Rasul bawa kepada kita. Nah, yang kedua itu disebut dengan qam'ul bidah wal muhdatsat. Seorang mujaddid tidak boleh kompromi dengan hal-hal di luar syariat. Maka dia menolak bid'ah atau perkara-perkara baru yang disandarkan kepada agama. Dan yang ketiga ini, mujaddid itu kata beliau tanzil syariah fil qadaya mustajiddah. Tidak semua masalah-masalah kehidupan kita pada hari ini terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Kita diminta fatwa untuk memberikan satu ketentuan hukum terhadap satu peristiwa pada hari ini. Contoh di Dewan Isbah dulu hukum transplasinya namanya ginjal. Bolehkah ginjal sang adik diberikan kepada kakaknya karena seseorang bisa hidup dengan satu ginjal asal sehat? Karena sang kakak misalkan sakit, itu dibenarkan oleh agama. Nah, mujaddid itu harus punya kemampuan menjawab kasus-kasus perkara-perkara yang tidak muncul zaman dulu, tapi realitas kehidupan meminta adanya kepastian hukum. Nah, 3 hal itu hadirin waktu iman rahimakumullah, di antaranya tentu untuk urusan-urusan tidak bisa diselesaikan oleh satu orang, satu ahli, satu pakar, tapi perlu ahli-ahli yang lain, ya. Makanya di Dewan Isbah itu ketika berbicara masalah kasurupan itu kemasukan roh jahat, ya, itu dipanggil kan pakar syaraf. Betulkah ada roh jahat masuk ke dalam? Nah, itu menunjukkan bahwa untuk mengatakan ini ada atau tidak, boleh atau tidak boleh, itu tidak bisa hanya oleh seorang, tapi mungkin melibatkan beberapa ahli. Nah, itu hadirin beriman rahimakumullah, secara singkat saja. Jadi ada yang menarik dalam hidup berislam, yaitu ada istilah tajdid, bahwa semua orang boleh bodoh dalam urusan apapun, tapi satu, jangan bodoh dalam urusan agama. Saya tidak bisa menjahit, nggak panik saya punya tetangga tukang jahit pengaput kenu, saya nggak punya topi, diberi topi pakai, ya. Tapi untuk urusan agama kita tidak boleh bodoh. Dalam kehidupan apapun kita tidak bisa sempurna, tapi ada yang harus sempurna, itu agama. Ini kalau kita pahami secara utuh,
kalimat fattaqullah mastata'tu, ada batas setiap orang. Ada batas, apakah ilmu, apakah fisik setiap orang, tapi ada hal tuntutan pada setiap orang yang sama. Nah, hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, berbicara tentang tajdid. Sejak Rasulullah wafat tahun 10 Hijriah, ya, tahun 10 Hijriah, 100 tahun kemudian muncul seorang Umar bin Abdul Aziz. Itu sudah mengalami apa yang dimaksud dengan fluktuasi agama. Kita tahu ketika 40 tahun setelah Rasulullah SAW wafat, peristiwa besar terjadi. Ali dibunuh. Pembunuh Ali siapa? Kalau kita kaji, itu orang-orang yang hafal Quran. Itu orang-orang yang kata Ibnu Abbas dalam Talbis Iblis, aku belum pernah menemukan orang yang gila sekali dalam beribadah. Ya, wajah mereka itu pucat. Biasanya orang curug sesanggalan di danau. Tangan ya, karena kuli macul. Nah, kelompok ini sesanggalan di tangan karena sering sujud. Ayo tukang tahajud dia. Sesanggalan tuh. Ini sesanggalannya di tangan. Yang oleh para sejarah ini disebut khawarij. Kata Ibnu Abbas, satu kelemahan mereka, Quran mereka hafal, saum sunat mereka rutin, tahajud mereka siap, pakaian sederhana. Satu hal yang mereka tidak punya, apa? Menghargai orang lain. Ya, Imam Al-Jarnuji namanya masalah. Inna nasa la yakfuru bil maksiat, walakin yakfuru bil istighfar. Sesungguhnya manusia itu tidak akan kufur gara-gara maksiat. Dosa tidak menyebabkan orang keluar dari Islam, tapi istikbar, sombong, bisa membuat orang keluar dari Islam. Ini dari Rasulullah wafat baru 40 tahun sudah timbul chaos dalam pemikiran. Ya, apakah orang di neraka abadi atau tidak, kan itu masalah surga neraka. Itu berat, 100 tahun kemudian selesai pada Umar bin Abdul Aziz. Terus begitu, terus begitu. Ya, makanya kita melihat dalam pembabakan para ulama, ada orang yang sengaja menulis bahwa tahun pertama adalah Umar, kemudian Islam mengalami goncang lagi, kemudian lahir Imam Asy-Syafi'i. Ya, kita tahu Imam Asy-Syafi'i itu adalah mujaddid kedua menurut para ulama. Beliau hidup di saat Islam sudah berkembang ke seluruh dunia. Ya, Islam sudah masuk ke seluruh lapisan masyarakat. Yang dimaksud lapisan masyarakat beragama di luar Islam. Bagaimana Arab, bahasa Arab, bagaimana Quran yang bahasa Arab, hadis yang bahasa Arab bisa diterima oleh orang-orang non-Arab. Maka perlu ada media disebut dengan ulumul Quran. Bagaimana orang faham tentang ayatul ahkam, maka dibuatlah usul fikih. Itulah Imam Syafi'i. Dia membuat sesuatu yang tidak pernah ada. Dan sesuatu itu akan membuat bangkitnya Islam, difahamnya Islam, diamalkannya Islam. Dia membuat kaidah-kaidah usul fikih, ya, kalau nggak salah Arisalah ya, namanya itu. Dia buat bagaimana orang-orang non Arab, orang Ajam bisa paham kepada Quran. Dia membuat ilmu baru yang tidak pernah ada. Bukan agama, usul fikih bukan agama, tapi ilmu pengetahuan agama. Jadi ada Islam, ada ilmu pengetahuan Islam. Nah, itu para ulama muncul, bukannya Imam Syafi'i saja, tapi imam-imam yang lain. Nah, ini hadirin waktu iman rahimakumullah. Jadi kalau kita perhatikan secara seksama, mempelajari agama, menikmati agama itu ternyata memberikan energi optimalisasi kita berijtihad. Ya. Dalam agama lain di luar Islam itu tidak ada kultur seperti ini. Ya, tidak ada. Dalam Islam muncul ketika seseorang
menikmati agama, mencintai agama, mempelajari agama, maka tumbuh. Ya, ada satu sunnatullah dalam diri manusia bisa mengembangkan sesuatu yang baru. Ya, ini yang disebut dengan tadi bahwa yang ditajdid itu bukan Islamnya, tetapi bagaimana menggiring masyarakat mau berpikir Islam dan kemudian hidup dengan cara Islam, di mana zaman itu, budaya itu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Nah, untuk bisa semuanya diislamkan, maka itulah kerja para para mujaddid hadirin. Ya, kemudian kita perhatikan lagi di sini ada beberapa contoh saya tulis ini untuk kita nanti ke akhir, beberapa sosok lain yang ini muncul menjadi pentajdid. Ya, kalau tadi ada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau satu di antara orang yang kita kenal dalam sejarah mentadwin hadis. Jadi Rasul wafat 80 tahun yang lalu, hadis baru ditadwin 80 tahun kemudian. Beliau ketika menjadi khalifah menginstruksikan kepada Imam Az-Zuhri, ya, itu dalam kitab Az-Zuhri saja disebutnya, namanya Muhammad, ya. Itu Imam Az-Zuhri, beliau melihat bahwa Quran mudah dihafal tetapi hadis susah. Maka untuk menjaga keotentikan hadis, beliau menyuruh seorang ulama pada zamannya namanya Imam Az-Zuhri untuk mentadwin, mengumpulkan hadis-hadis. Ya, mengumpulkan hadis-hadis. Dan ini kecerdasan seorang Umar bin Abdul Aziz, ya, kepekaan. Ini bayangkan kalau pada saat itu hadis tidak sempat dikumpulkan, kira-kira kita bisa baca Bukhari hari ini? Tidak. Kita tidak akan baca hadis-hadis yang lain. Karena pada saat zaman Ahmad bin Hambal saja, ya, ini ada dalam As-Sunnah Qabla Tadwin. Aku ini, dikata Imam Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal itu orang yang mengajukan Umar bin Abdul Aziz sebagai mujaddid pertama. Kata Ahmad bin Hambal, aku ini hafal 1 juta hadis, tapi hadis maudhu semua. Ya, 1 juta hadis maudhu. Kata beliau, kalau ada orang Irak berbicara hadis, hati-hati. Karena pabrik hadis palsu ada di Irak. Nah, kita tahu Irak waktu itu pusat pergerakan kaum Syiah. Ya, Irak itu bukan Iran sebetulnya. Irak yang dimaksud Imam Ahmad bin Hambal itu dulu merupakan basis kaum Syiah. Nah, sense of crisis, kepekaan seorang Umar bin Abdul Aziz ini bahaya ke depan kalau umat Islam hanya faham Quran, hanya hafal Quran tanpa hadis bagaimana bisa? Maka beliau mengkodifikasi atau mentadwin hadis melalui Imam Az-Zuhri. Nah, ini kepekaan ada masalah apa di tengah-tengah umat ini dimiliki oleh siapa saja bagi orang yang mau serius dalam beragama. Ya, kalau saya tarik hari ini untuk kita hari ini di Marga Asih, coba tajdid apa untuk kita hari ini? Ya, kalau Umar bin Abdul Aziz 80 tahun setelah Rasul wafat, wah ini ada kekosongan nih umat Islam. Hadis tidak ada kepastian, ya, karena waktu itu belum ada mustalah hadis. Walaupun orang sudah bertanya, kalau menyampaikan hadis dari siapa, orang sudah bertanya. Namun belum ada satu kitab ini sahih, ini bukan sahih. Ya, ya, kecerdasan melihat fenomena kehidupan untuk ditarik ke Islam itu saya katakan dari sense of crisis para mujaddid. Satu kelebihan para mujaddid, mereka memiliki kepekaan bahwa ini ada masalah nih, ini hidup tidak normal, ini masyarakat tidak sehat. Apa yang tidak sehat itu? Apa yang tidak normal itu? Itu ciri mujaddid itu. Ya. Kemudian kita juga lihat dalam contoh yang lain ini saya tulis
tentang Ibnu Taimiyah. Ya, saya sengaja langsung ambil Ibnu Taimiyah. Kalau Umar bin Abdul Aziz itu kehidupannya pada zaman Bani Umayyah. Nah, kalau Imam Ibnu Taimiyah itu pada Bani Abbasiyah. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, apal sejarah? Tentunya, pengen ulang-ulang. Yakin Islam yang hari ini asli? Yakin? Saya tanya, yakin masih ada Islam yang asli pada hari ini? Ulang-ulang wah, Bapak Ibu, yakin hari ini masih ada Quran Sunnah? Cek sah? Cek Ustaz Usman? Coba Anda ketika belajar bertanya, itu benar sahih? Karena Anda kan tahu sejarah kan? Bayangkan dari Rasul ke Abbasiyah ke Ibnu Taimiyah itu hampir 200 tahun lebih, hampir 300 tahun. Ibnu Taimiyah itu hidup di penghujung Bani Abbasiyah. Dulu agama itu tidak lepas dari penguasa. Agama tidak lepas dari politik, jangan lupa. Ya. Agama itu dilindungi oleh negara. Makanya kata Imam Al-Mawardi, politik itu yang pertama adalah apa itu? Hirasatuddin. Penguasa itu yang pertama tugasnya melindungi agama. Kalau penguasanya melenceng, agama jadi alat permainan. Karena masyarakat tunduknya kepada agama, agama jadi alat. Ini pernah terjadi dalam sejarah Islam. Ya. Nah, kita kembali ke Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu disebut mujaddid walaupun lahirnya bukan di ujung per 100 tahun. Ya, kalau nggak salah dia meninggal 758. Jadi bukan di angka 800. Dia 700 lah lewat ya. Tapi gak disebut mujaddid dia. Padahal kalau kita baca dia mujaddid. Ya. Nah, di antaranya beliau berpikir tentang masalah yang muncul pada saat beliau hidup ketika umat Islam itu hancur. Umat Islam yang di Baghdad itu hancur. Satu di antaranya perselisihan antar bangsa Arab kembali kepada pola lama. Kemudian datang orang asing yaitu Mongolia. Ya, dalam sejarah berbulan-bulan itu genangan darah di kota Baghdad itu. Kemudian datang lagi kaum Syiah. Nah, di situ beliau diantaranya membaca masalah bahwa kenapa Islam bisa serusak itu. Padahal Baghdad itu, dari Baghdad itulah Eropa punya budaya teknologi. Ya, mesiu, kimia, fisika, segala macam itu semuanya dari Baghdad dibawa ke Eropa. Di Eropa mereka mengembangkan. Sekarang Baghdad hancur di hadapan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mencari sumber masalah. Apa ini yang jadi masalah? Dulu teknologi dari Baghdad, semuanya dunia dari Baghdad. Kecuali ke Indonesia ya, Baghdad itu kebagian jin botol. Nah, tidak dapat teknologi kita hanya dapat jin botol. Maka film lagi jin dan jun. Teknologi nama ke Eropa semua. Kita nggak dapat apa. Di situ Ibnu Taimiyah berpikir, ini apa yang menyebabkan negara yang begitu hebat bisa kalah? Oh, satu. Beliau mengatakan bahwa umat Islam sudah keluar dari agamanya. Umat Islam sudah meninggalkan Quran dan Sunnahnya. Orang lain mengambil buah dari Islam, orang Islam larut dengan duniawiyah. Pada waktu itu kita melihat di Bani Abbasiyah perilaku penguasa itu tidak menampakkan nilai-nilai keislaman. Sampai-sampai Ibnu Taimiyah sendiri terprovokasi, beliau masuk penjara. Ya, di antaranya kasusnya seperti kasus orang Juru, istawa alal arsyid. Ya, beliau difitnah tentang ayat tersebut, beliau dipenjarakan oleh penguasa. Selidik beliau mengatakan ini terjadi karena umat Islam meninggalkan Quran dan Sunnah. Nah, ini hadirin yang beriman rahimakumullah, sampai 1800 ya.
Umat Islam terus sebagian terpuruk, sebagian lagi menjadi. Begitulah sunatullah. Jadi orang ada yang terus berpikir, menikmati dia berpikir, ada orang yang bingung, panik, tapi tetap beragama dalam kesesatannya. Sampai akhirnya kita tahu dalam sejarah puncak daripada hancurnya umat Islam itu adalah 1800. Pada tahun 1800 kurang lebih begitu ya, kurang lebih. Kita melihat suasana Arab Saudi yang berkuasa itu sebelum muncul Muhammad bin Abdul Wahab adalah keturunan yang mengklaim dari Hasan. Kalau Husain itu melahirkan Habib di kita itu, ya. Kalau Hasan itu keturunannya melahirkan Syarif. Syarif kalau perempuan Syarifah. Jadi Syarif itu dulu bukan nama, tapi gelar. Orang yang mengklaim dia turunan Nabi dari Hasan, namanya Syarif. Ya. Antara keturunan Hasan dan Husain sama-sama Kuburiyun. Kemudian kita lihat muncullah pada saat itu Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau melihat bahwa Muslim, bukan Islam, Muslim sudah jauh dari Islam, terutama di Timur Tengah. Mesir sudah dikuasai oleh Perancis, daerah Aljazair, daerah Libya dikuasai oleh Eropa semua. Padahal Islam dia. Antara Muslim dengan Islam berbeda, berjauhan. Tidak nampak dalam seorang Muslim warna Islam. Maka Muhammad bin Abdul Wahab yang kemudian gerakannya disebut Wahabi, ya, Wahabi, dia bangkit, dia melihat bahwa ada yang harus diperbaiki di masyarakat. Apa itu? Pendidikan. Menurut beliau, rusaknya Islam dari abad 13 sampai 19. Jadi berapa abad itu? 6 abad, 600 tahun. Terpuruknya Islam bukan karena Islamnya, tetapi Muslim meninggalkan Islam. Maka beliau berdakwah di situ, dan permasalahan yang paling penting dalam hidup berislam adalah tauhid. Hanya kalau kita baca buku-buku beliau tentang tauhid, ya, beliau memulai dakwah di tengah masyarakat, dia mujadid, membangun masyarakat supaya Islami. Bagaimana caranya? Luruskan tentang tauhid. Ya. Waktu di Mu'alimin Pajagalan dulu ada pelajaran Fathul Majid. Tapi kalau Anda baur dengan orang NU, kan Fathul Majid dia 2 nama. Ya. Fathul Majid nu ieu dan urang, nu batur nu ieu sama Fathul Majid, isinya beda. Itu Fathul Majid kalau kita gali itu bersumber dari Muhammad bin Abdul Wahab. Bayangkan hadirin waktu iman, hampir 600 tahun umat Islam perilakunya menjadi perilaku thariqah. Tahu thariqah? Jadi Islam itu bukan bersumber kepada ma'ana alaihi wa ashabi, tapi Islam itu bersumber dari guru. Karena tarekat itu, tasawuf itu, sufi itu sumber ajaran adalah guru, bukan nabi. Dalam dunia tasawuf, agama itu bagi mereka ada ma'rifat, ada hakikat, ada syariat. Nah, paling rendah itu syariat. Sementara Ibnu Taimiyah mengatakan syariat wa al-Islam. Syariat itu Islam. Tidak ada orang Islam yang tidak sholat. Orang tidak sholat tidak Islam. La Islam liman la sholat lahu. Tidak ada Islam orang yang tidak sholat. Nah, ini kelompok muncul. Sholat itu hanya untuk awam, untuk orang yang sudah level tertentu, cukup zikir saja. Hampir 600 tahun. Jadi Islam jauh, Muslim jauh dari Islam. Makanya kehidupan yang muncul adalah kehidupan yang jahiliyah. Allah nyaris disebut saja, tapi Allah tidak punya otoritas. Jadi eksistensi Allah tidak diakui, tapi otoritas Allah tidak ada. Disitulah muncul Muhammad bin Abdul Wahab. Bagaimana caranya? Semua situs-situs, bangunan-bangunan yang dijadikan media syirik oleh masyarakat Islam di Arab, dia bantai semua. Ya, yang oleh kelompok tertentu disebut radikal. Ya.
Beberapa catatan kita baca, orang-orang yang pernah belajar kepada Wahabi itu pasti bersikap radikal. Bahwa orang Curug pernah meprek batu Mahmud, ternyata bukti itu ya kita mau balik dari batu iyo bahaya gitu ya. Dulu seperti itu ada. Jadi di abad 19 muncul. Yang harus kita perhatikan adalah kecerdasan orang dulu, para ulama dulu membaca situasi. Jadi dalam cek bahasa orang, naon bisa dipigawai ku batur, ku orang bisa dipigawai gitu. Apa ini yang muncul? Kenapa masyarakat begini? Kenapa Islam begitu? Oh, akar masalahnya gimana? Ini semangat ini yang harus tetap kita baca. Tadi Umar bin Abdul Aziz melihat bahwa kekuasaan dinasti, kekuasaan yang bersifat keturunan itu rawan konflik, maka kembalikan kepada syura. Dia membuat kesimpulan, padahal dia hidup hampir di penghujung masa Khalifah Bani Umayyah. Dia nggak peduli. Ibnu Taimiyah juga membaca demikian. Ini kenapa yang tadinya sumber pusat segala macam, pusat sumber ilmu pengetahuan, ilmu agama juga ada di Baghdad. Kan waktu di Baghdad itu ada ilmu agama Islam, ada ilmu pengetahuan umum, semuanya di Baghdad. Oh, ini masalahnya satu, umat tidak kembali kepada Islam. Ya, kemudian pada zaman Muhammad bin Abdul Wahhab, saya langsung saja pada abad 19 kurang lebih waktu itu, karena beliau lahir 1700-an sampai 1800, beliau menangkap bahwa ada satu yang mendasar di masyarakat hilang, yaitu tauhid. Maka beliau mulai dengan dakwah tauhid. Padahal waktu itu masyarakat sudah bertuhankan Allah, tetapi tidak utuh. Ya, mereka tidak utuh mengetahui tentang tauhidullah. Nah, kemudian hadirin waktu iman rahimakumullah, kita masuk lagi pada babak selanjutnya. Saya langsung cerita tentang menjelang 1900 ya. Saya belum ke Persis ini. Ada Muhammad bin Abdul Wahhab di Mekah, di Arab. Ternyata di Mesir, di Jazirah Arab muncul tokoh-tokoh pembaharu, para mujadid ya. Anda harus tahu, dulu Eropa itu sangat dekat menguasai Timur Tengah Arab. Yang mungkin tidak terjajah itu Arab Saudi, ya, Mesir dan yang lainnya itu terjajah. Nah, kedekatan antara Islam dengan Eropa waktu itu menyadarkan sebagian ulama yang disebut mujadid, ini ada yang salah di umat ini. Nah, muncullah beberapa orang, di antaranya kita melihat ada namanya Jamaluddin Al-Afghani. Terserah beberapa hal tentang dia. Pokoknya dia membangkitkan pan-islamisme, bahwa umat Islam di dunia harus bersatu. Ya, seluruh umat Islam terjajah waktu itu, harus bisa keluar dari penjajahan. Caranya harus bersatu. Bahkan beliau menulis dalam beberapa catatan, bukan hanya laki-laki, perempuan Muslim pun harus bersatu. Bahwa harus mengembalikan masyarakat kepada pendidikan yang berdasar Quran dan Sunnah. Beliau hampir sama, cuman kalau Muhammad Abduh pendidikannya adalah pendidikan keagamaan. Kalau Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh hampir sama, bahwa pelajaran di umat Islam harus ditambah dengan pelajaran umum. Jadi yang menggaungkan bahwa pesantren tidak hanya belajar balaghah dan kawan-kawan, tapi juga belajar ilmu bumi, ilmu hayat. Dulu mah ilmu hayat namanya, ya, bukan biologi. Belajar matematik dan segala macam. Itu didengungkan oleh para ulama yang ada di Timur Tengah, oleh Jamaluddin Afghani, oleh Muhammad Abduh, oleh Rashid Ridho. Nah, kesini kita tahun 1920-an. Di Bandung muncul Persis. Tapi ingat, sebelum ke Persis, pengaruh Muhammad Abduh itu sudah dulu ke Sumatera.
Mungkin Bapak Ibu pernah dengar Imam Bonjol? Ngaranna wawuh teh Imam Bonjol. Gambar-gambarna tuh. Itu Quran Sunnah pertama kalau saya baca sejarah. Itu perang agama pertama dalam Islam. Karena Imam Bonjol itu, Bonjol itu nama tempat ya, bukan benjol, bonjol. Dulu ada film Harimau nan Salapan. Itu tahun 1800-an orang pergi haji. Orang pergi haji kan tidak bolak-balik, 2 tahun di Mekah, 4 tahun. Nah, dulu yang mengajari orang-orang haji itu adalah kelompok tarekat. Ketika Muhammad Abduh bisa mengquran sunnahkan Arab, sekarang guru-guru di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, orang-orang yang berpaham Quran Sunnah. Dan Muhammad Abduh, Muhammad bin Wahab, dia sudah tahu tentang Inggris, dia sudah tahu tentang Eropa. Disitulah para jemaah haji pulang ke Indonesia, ya 1830-an, 1800-an itu membawa faham Quran Sunnah. Ketika datang ke tempat asal, karena ini Minangkabau, di Minangkabau itu kan ada orang Padang di sini. Ada orang Padang. Minangkabau itu menang kerbau. Ya. Minangkabau itu bahasa asalnya menang kerbau karena hobi mereka adu ayam, adu kerbau gitu. Ya. Tapi muslim dia. Ya. Pada umumnya masyarakat di Indonesia sebelum Quran Sunnah datang itu susah. Ya, susah masyarakat lepas dari miras. Susah Pak. Ya, karena terserah ciu noni itu. Ya. Setiap tempat pasti ada minuman keras. Nah, di Padang waktu itu di Minangkabau, orang kalau ada hari pesta perkawinan atau panen itu hura-hura. Di antaranya ada perjudian. Jadi agama jalan, surau ada, judi ngerieuh gitu. Jadi antara adat dan agama itu tidak bisa disatu. Ini urusan adat ini kan agama. Nah, orang-orang yang dari haji itu yang mendapat pendidikan dari murid-muridnya Muhammad Wahab itu menjelaskan tentang syumuliyatul Islam, tentang kafatul Islam, bahwa itu sesuatu yang diharamkan oleh agama. Terjadilah konflik horizontal, konflik vertikal, tetangga dengan tetangga. Akhirnya terjadi perang. Perang itu disebut perang Padri. Ahli bid'ah keok ku ahlu sunnah. Ahli bid'ah minta bantuan sama company. Akhirnya perang ahlu sunnah melawan. Itu perang agama dalam Islam di Indonesia yang pertama. Cuman sejarah tidak mau mencatat itu. Itu hasil dari para mujadid. Ya, itu mujadid semua itu. Jadi mereka tidak terima. Ya, makanya kita nanti baca kenapa yang pertama pendidikan Islam itu bukan Persistri, bukan Kartini apalagi, bukan Dewi Sartika orang Bandung, tapi siapa itu? Yang orang Padang. Rohana Kudus. Dia yang pertama bagaimana perempuan muslimah itu mandiri. Pelajaran menjahit saya baca tahun 1700 sekian eta mesin jahitna merek naon. Geus aya berhenti topi dicurung. Yang saya pikir, wah inilah uletnya para mujadid, ulet orang beragama itu. Dan disitulah mulai ada pakaian Padang, pakaian perempuan yang nanti itu ditranslate ya, ditransfer oleh Persis menjadi pakaian anak sanawiyah. Baju Padang, baju panjang setengah paha. Itu bukan jilbab. Karena jilbab bukan pakaian Islam, itu pakaian Arab. Pakaian Islam itu tidak ada, yang ada menutup aurat. Persis menggunakan baju Padang itu dari konsep Rohana Kudus. Kemudian di Hoas kan. Hoas itu bukan ciri Islam, itu khas suku saja. Ya. Maka di pesantren Persis sanawiyah pakai Hoas.
Dulu nggak ada kerudung yang kayak biarawati itu, ya. Tahun 70-an, Pak Haji, 70-an di Ciawi ini yang pertama pakai kerudung kayak sekarang itu Abah. Abah itu kalau kepada anak-anak perempuannya dibuatkan kerudung sendiri kayak biarawati, mulai topian harum. Dukata teteh air kayak gitu. Jadi nggak pakai kerudung yang panjang dulu itu kuil-kuil gitu. Dia pakai kerudung karena biarawati. Saya pernah tanya, "Pak, kenapa ini?" "Ini pakaian muslim." "Bukan biarawati." "Bukan." Kayak gitu dia. Dia buat sendiri di 70 ya. Jadi dulu kan orang sini juga kalau kerudung panjang kamu sih anu kual gitu. Sekarang mah beda kan gitu. Nah, itu proses. Ya. Nah, jadi waktu iman dan makamullah kita kembali. Jadi pahami oleh kita. Masalah tajdid kita paham lah. Masalah menjadi kita ngerti. Tapi sumber masalahnya di mana? Sumber masalahnya tadi bahwa setiap orang dituntut memiliki sense of crisis, peka. Coba di lingkungan kita apa yang harus diislamkan lagi? Jangan merasa sudah final. Ya, karena dulu juga 600 tahun orang merasa aktif dalam agama, datang ternyata musyrik itu. Ya, disikat semua kan. Tempat-tempat pertemuan Abu Bakar dengan Umar di daerah Anu, tempat Rasul istirahat di Anu, dihancurkan semua. Bersih sampai sekarang di Arab Saudi, nggak ada patilasan. Bapak terang patilasan. Ya, kalau di daerah Tasik banyak patilasan. Dulu ada wali pernah nagong di dia, tempat nagongnya di Jiun Batu Badang dikunjungi patilasan. Di Arab sudah selesai, habis oleh Umar bin Muhammad bin Abdul Wahab itu dihabiskan semuanya karena ini masalah. Nah, jadi ada satu garis lurus yang dapat saya ambil dulu para mujadid itu, taruhlah sampai Padang saya bicara, ada sesuatu yang menarik. Satu, mereka sense of crisis, peka ada masalah. Dua, solutif. Setelah perang Padri selesai, Quran Sunnah hidup melalui pendidikan. Pendidikan putri pertama itu, kalau nggak salah Pak Yakubu namanya apa ya? Itu di situ ternyata bukan Kartini yang 1900 segini, ini 1800 sekian. Di situ bukan hanya menulis, mengecos nama bahasa Indonesia itu, menjahit. Yang saya tanya, ini menjahit, mesin jahitnya merek apa coba? Kok bisa? Ya. Diajar perempuan memberdayakan dirinya sendiri. Pada saat itu besar karena beberapa kelompok mengharamkan perempuan belajar. Ya. Ketika beberapa wilayah, beberapa daerah perempuan itu tersandra oleh adat untuk tidak belajar, ini tuh mau belajar. Kalau laki-laki belajar gak aneh, ini yang belajar perempuan. Namanya pesantren putri, enggak masalah. Ya. Semuanya putri semua, ya. Semuanya kaum ibu-ibu gitu. Kalau ngaji mali kita dulu nggak ada kan perbedaan laki perempuan. Ini mah sekolah khusus kaum perempuan. Ini luar biasa. Ini lahir dari kecerdasan mengambil solusi. Ya. Nah itu hadirin, baru ke Bandung, kita di Bandung kalau melihat singkat sajalah saya tidak perlu baca tentang Persis. Semua orang Islam di Indonesia itu tidak lepas pengaruh dari Timur Tengah, dari Jamaluddin Afghani, dari Muhammad Abduh, dari Rashid Ridho. Kenapa? Karena haji di Mekah. Mereka di situ ada Abduh, ada Muhammad bin Wahab, kemudian di situ para ulama yang tiga tadi itu mereka membuat penerbitan majalah-majalah. Majalahnya sampai ke Indonesia. Makanya saya waktu kecil masih ingat di rumah itu membaca Pembela Islam, majalahnya kecil ya, Pembela Islam. Saya baru tahu itu majalah, ternyata majalah Persis kan. Itu Pembela Islam. Itu diantaranya penulisnya Tamar Jaya namanya. Di situ diuraikan tentang sejarah yang saya tidak temukan di SD. Di SD mah Kartini dia mengutip. Ya, dia bisa artikan di Garlungu itu mah. Saya di rumah membawa Pembela Islam. Pernah galuh juga dulu itu. Ternyata Persis itu
Pak, di Bandung 1830 siga kumaha. Curug-curug we tahun 30-an siga kumaha. Aya orang curug membaca buku. Aya orang curug membaca buku tahun 30-an. Ini orang-orang Persia Muhammad Jam-Jam dan sebagainya, dia sudah membaca buku-buku dari Timur Tengah, di antaranya Al-Urwatul Wusqa. Dia baca. Jadi pergaulan akal mereka, kalau menggunakan bahasa saya, thinking globally, acting locally. Ari pakaian mah kampung, kan otak tapi ke Hollywood gitu Pak. Bapak-bapak terang Hollywood. Di mana Hollywood? Orang persisten thinking globally, acting locally. Cicing di Bandung, majalah Timur Tengah. Sok kebayang tuh. Awak dicuru, ari pikiran ke Perancis. Wah, buhan-buhan ini mah corona. Gaul ini. Tahun 20. Saya tahun 20. Saya dulu pembaca sastra, Pak. Saya tahu Bandung ada apa dari sastra. Ya, Bandung tempo dulu, karena sastra adalah sejarah tak tertulis. Saya tahu Bandung, tahu Cicalengka, tahu Garut, bukan pernah ke sana dari cerpen. Karena dulu saya sering di Jalan Merdeka di Bandung dengan buku Hubel. Oh, Bandung teh kieu baheula teh gitu. Ya. Tahun 20, dari mana ini orang-orang Persis bisa mendapatkan apa ya? Kesempatan dari Allah mengkonsumsi berita-berita itu. Yang seandainya mereka tidak pernah bersentuhan dengan pemikiran dunia gitu. Ya. Mungkin Persis tidak ada di Bandung. Di Bandung baheula paham naon? SI? Ya, bisa-bisa SI. Sebenarnya sepatu dia SI kan? Iya, sebab sebelum Persis SI dulu, Pak. SI itu pertama sebelum Persis mendapat perkembangan dunia luar. Cokro Aminoto. SI jadi SDI, PSI, terus harus paham kita supaya kita tidak dijalike, ya. Dari gerakan politik, dari ekonomi ke gerakan politik, ya sampai sekarang begini akhirnya. Persis ke sini karena Cokro Aminoto lebih dulu mengkonsumsi perkembangan Islam tajdid di Timur Tengah lewat majalah-majalah. Yang menarik pada waktu 1920-an orang Persis, Zam-Zam dan sebagainya, Hasan kemudian menyusul, mereka tidak masuk ke semua, tapi mereka ada semua. Saya melihat mereka aktif berdiskusi dengan kelompok manapun, ya. Jadi Islam yang semula ada di kampung dengan majalah, dengan buku-buku, mereka lihat Islam itu ada di dunia gitu. Di kampung kok begini, di dunia begitu. Disitulah hadirin yang menarik untuk kita jadikan sumber inspirasi, ya. Bahasa saya tadi, bagaimana kemudian ilmu pengetahuan itu, media-media yang ada itu dijadikan sebagai fasilitas untuk berperan menjadi mujaddid. Karena akhirnya nanti dari kelompok kecil itu Pak Muhammad Natsir hampir sama dengan Muhammad Abduh, bahwa Persis harus punya pendis. Dulu namanya pendis. Ada pesantren kecil, ada pesantren besar. Letak dasar pendidikan Persis itu Muhammad Natsir. Nah, di situ beliau menuliskan bahwa kurikulumnya harus masuk mata pelajaran umum. Saya baca dalam sejarah Abduh dari Mesir, menurut Muhammad Abduh, Eropa itu benar karena pendidikannya mengambil dari sunatullah.
dari hukum alam, materialistis kan. Dan wahyu Allah Islam juga dari Allah. Jadi antara sains, ilmu pengetahuan dengan agama tidak ada perbedaan. Makanya dulu Ustadz siapa yang dari PP itu? Ustadz Dedeng ya, nggak masalah. Dia beri saya buku dari beliau. Ternyata tahun 23 itu kurikulum pesantren Persis, buku agama makabege ayat itu ada ilmu beromong-omong. Nisok non artinya. Hah? Ilmu beromong-omong itu non? Latihan khutbah. Eta khutbah jam naon? Oh ternyata khutbah itu, debat itu, ceramah itu, tabligh itu adalah model pembaharuan dalam gerakan Persis. Karena fase itu khutbah lebih efektif daripada tulisan. Ada satu saat tulisan lebih efektif daripada. Maka supaya gerakan ini terstruktur dengan baik harus ada organisasi. Jadi menurut saya dari bacaan yang saya dapat dari tajdid itu orang tidak pernah berhenti berpikir dan tidak pernah puas. Dulu diskusi para pedagang haraji menggali masalah agama terus berkembang, harus ada pesantren harus ada pimpes sebenarnya. Ayo pesantren boleh digaji itu kuda donatur, harus ada organisasi, terus dibuat, lahirlah organisasi. Jadi ujung-ujungnya Mujahidin itu organisatoris. Tapi organisatoris seperti siapa? Organisatoris yang lahir dari dinamika, bukan ujung-ujung jadi pimpinan. Yang saya baca, Muhammad Natsir itu di pendidikan Persis, di Pendis pertama, dia menjadi guru. Karena direkturnya kalau nggak salah Pak Hasan. Disebut pesantren besar, itu para ajengan-ajengan yang sudah bukan takluk ya, apa namanya? Taslim. Pesantren kecil, akhirnya Penyegalan itu untuk kader-kader. Itu santri pertama hanya 40 orang. Ya, yang 40 orang itu dididik oleh orang level Muhammad Natsir. Dan kita tahu Muhammad Natsir bukan tamatan pesantren tapi sekolah hukum. Namun orang sekolah guruna sarjana hukum diajar naon kira-kira? Hukum. Ya, ilmu-ilmu umum dipegang oleh Muhammad Natsir. Nah, yang 40 ini kemudian menjadi kader-kader jamiah. Jadi adanya organisasi itu hasil dinamika berpikir, kemudian hasil dinamika pergerakan, hasil dinamika amal. Ruang lingkupnya itu Pak tahun 20-an, tapi organisasinya terbentuk tahun 23 ya. Persib 33 sim kuring saya bobotoh punten paling gak salah bukti beneran ya. Ya, hadirin kembali kepada tadi. Sudah selesai. Orang tua kita hebat gitu ya. Dan sejak tahun 23 kita melihat di situ. Ternyata masalah yang dipikirkan oleh orang-orang tua kita bukan semata bidah hurufat takhayul. Anda pernah baca tanda bahasan berapa persen masalah sosial, berapa persen masalah ekonomi, berapa persen masalah ibadah? Saya tidak habis pikir. Tahun 30-an Hasan sudah mencetuskan riba itu haram. Siapa yang main riba? Orang-orang yang bisa hubungan dengan bank. Tahun 30-an orang curug ayo hubungan dengan bank itu. Dari mana? Dari mana dia bisa tahu tentang aturan main perbankan? Memang tahun 30-an sudah ada Bank Bumi Putra. Ya. Bank Bumi Putra. Itu bank pribumi pertama, ya. Tapi itu level menang ke atas, Pak. Masyarakat bawah tidak ada. Tapi orang Persis bisa menjatuhkan hukuman. Profesor Dr. Antonio Syafi'i, Direktur Tazkiyah itu, dia mengatakan ulama pertama yang mengatakan di bank haram adalah Hasan dari Persis.
tahun 30-an. Kita kadang masalah yang hari ini apa? Ya, Bapak apa? Online bisnis online. Gimana hukumnya nih? Dekatilah. Dulu semua masalah sampai tahun 23, 30 itu ada debat besar tentang masalah kebangsaan antara Hasan dengan, saya baca sekilas dulu, Hasan melawan Soekarno. Jadi kalau pemerintah Indonesia itu landasannya kebangsaan, itu asobiah. Nanti kebanggaannya semu, kebanggaannya adalah kecil. Beda dengan kalau kebanggaannya agama. Bayangkan hadirin waktu itu Soekarno terprovokasi mungkin oleh kalimat right or wrong is my country, baik buruk negeriku sendiri. Tapi Hasan tidak bisa itu. Ya. Jadi di situ terjadi pergolakan. Yang berbicara masalah kan merdekanya belum, tapi sudah ramai. Bukan Hasan saja, Muhammad Natsir juga berdiskusi, menulis surat. Ya. Nah ini kalau kita baca, oh dulu bacaan orang tua kita itu tidak sejenis, Pak. Ya, tidak melukotak dirinya, Kalau kita yang dibaca hanya masalah agama yang sudah final, ya kita hanya mengulang saja yang sudah ada. Tetapi kalau kita membahas yang baru, nah ini tajdid. Ya. Tahun 40-an saya baca Hasan menulis buku judulnya Merebut Kekuasaan. Cik luka bayang naon, Pak? Hasan mengutip banyak dari buku Ibnu Taimiyah, Asy'ariyah, Al-Imamah Asy'ariyah. Saya anjurkan ini para asatidz di sini punya buku itu. Asy'ariyah, pokoknya buku politik Islam karya Ibnu Taimiyah. Tipis balas kita. Di situ dalam buku yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah dalam penjara itu, cara berpolitik dalam Islam. Di situ Hasan mengatakan tidak boleh kudeta kepada penguasa. Sebab kekuasaan walaupun jelek harus kudu. Saya masih ingat dulu diteror oleh orang-orang tertentu bahwa Persiste dulu akomodir dengan Belanda. Ya. Paham maksudnya enggak? Karena Persis diberikan surat keputusan bahwa ini ormas resmi. Kenapa Persis menerima? Bak PR namanya. Persis kan aja itu surat keputusan bahwa Persis legal sebagai ormas tahun 23. Itu suratnya bahasa Belanda. Apakah dengan begitu Persis akomodir dengan penjajah? Jawab itu. Lu kedua, dengan surat itu berarti kerjasama enggak Persis dengan penjajah? Sok PR teman. Itu ada dalam buku yang ditulis Hasan Merebut Kekuasaan. Waktu itu gonjang-ganjing kan politik itu, ya, yang nggak kayak sekarang ya, misalnya. Jadi menunjukkan bahwa gerakan orang tua kita, berpikir orang tua kita berkembang. Saya lagi-lagi bertanya, ya macam buku naon itu, ya, karena buku-buku dulu belum sebanyak sekarang, ya. Maaf ya, Abah itu dulu kalau ke Bandung bawa buku menang meser kiloan. Gua hasilnya kita itu buku-buku musik Abah itu menang kiloan di Bandung. Hese tahun 70-an. Ini tahun 40 baca apa mereka itu? Nah ini hadirin coba kita pikirkan, media belum seperti sekarang, sumber tertulis juga terbatas, tapi pemikiran mereka sudah jauh. Saya hanya mengatakan jangan-jangan ada ilmu yang tidak sempat kita kuasai hari ini. Banyak buku yang kita baca tapi pikiran kita tidak menjangkau seperti pikiran mereka. Muhammad Natsir itu murid ngaji Hasan, bukan mas santren. Walaupun basic keluarga dia orang agamis, tapi pendidikan dia adalah sekolah Belanda.
Tapi kenapa begitu fasih berbicara tentang kebangsaan menurut Islam? Ya kan? Hasan juga demikian. Ya. Jadi ada apa yang kurang kita pada hari ini? Saya teringat ada dua bahasa, ya. Ini untuk rekan-rekan asatidz. Ada ilmu dilalah, ada ilmu hikmah. Ari cara wudu kumaha tah itu teh mah dilalah gampil lah. Hikmah mah ya kenapa Rasulullah bisa wudu dengan air yang sedikit? Apa ketawaduan di situ? Jadi orang tua dulu mungkin memadukan antara ilmu apa dalam bahasa syarah hadis tentang hadis ini, ilmu lahiriah, ilmu batiniah. Sehingga mereka pikirnya bisa menjangkau ke sana kemari. Nah, baru kemudian hadirin setelah merdeka kita ke sini. Ya. Yang saya tertarik dari pendisnya Muhammad Natsir, beliau tidak membedakan, tidak membuat dikotomi pengetahuan umum, pengetahuan agama. Beliau tidak membuat dikotomi. Tahu dikotomi tidak? Oh, itu lain pelajaran pesantren, matematik lain pelajaran pesantren. Itu bahasa siapa itu? Tokoh-tokoh Persis tidak mendikotomikan ilmu pengetahuan. Dikotomi itu mempertemukan dua hal yang tidak mungkin bisa bersatu. Tidak berbeda antara ilmu umum dengan agama. Nah, ini menarik hadirin wa iman rahimakumullah. Adapun dari masa Ustadz Abdul Rahman kesini itu mah lebih kepada politis, saya tidak akan bahas. Cuman kesimpulan dari yang saya sampaikan bahwa tajdid kita hari ini kira-kira apa? Kalau kita melihat sejarah para mujaddid, oleh Allah diberikan PR yang tidak sama. Umar bin Abdul Aziz begini kondisi sosial, budaya, politik, agama. Ibnu Taimiyah begini, masing-masing diberi. Coba tajdid kita hari ini kira-kira apa? Ya contoh lah, pernah nggak Bapak terpikir fikih sungai? Karena Bandung untuk banjir. Simpuing ke Bandung, banjir tuh, banjir mah jadi. Baheula mah macet, ayeuna mah ka keueum, mending ka keueum mending macet. Mending ke Bandung. Apa tidak ada solusi membuat fikih sungai? Kabahati apa fikih sungai? Kapikir tuh. Ya. Jadi kita sekarang dituntut mencari apa yang bisa diislamkan. Dulu saya sudah lama baca beberapa sungai di Cina, terlepas dari Wuhan, itu dari sungai 30 meter nggak boleh ada bangunan untuk resapan air, untuk taman pinggir sungai. Citarum dikeperhatikan ke pesantren Curugenya. Ya maksudnya bukan hanya urusan-urusan ibadah mandok yang ditajdid itu, juga urusan-urusan yang ada dalam kehidupan masyarakat muslim. Memang zaman Imam Syafi'i beliau bagaimana mengantarkan orang tidak tahu agama menjadi agama dengan usul fikih gitu kan. Gantar nanti usul fikih. Ibnu Taimiyah bagaimana beliau menulis tentang sanggahan kepada kaum tariqah, ya kaum dolmudil dengan tulisan. Tetapi yang menentukan penanggalan hijriah siapa? Kan Umar bin Khattab. Dia mujaddid juga. Artinya bahwa tajdid tidak melulu dalam urusan fikih mahdoh, tapi urusan-urusan kemaslahatan yang bisa itu menjadikan Islam ya'lu wa la yu'la alai. Tantangan kita pada hari ini, kira-kira ada yang bisa kita tajdid itu? Ya, saya tanya heureuy, Pak heureuy, fikih sungai. Karena profesor membuat fikih lingkungan. Lega teuing eta mah. Sumber masalah Bandung sungai. Ieu mah urang Ciawi ningali Bandung gitu. Lu di teuing urang Bandung beak kabeh kekeum ge. Ya. Sekian jam, sekian hari. Ini teh di cabang Persis, ustadznya ngebahas naon? Zakat we jeung infakan gitu. Ini fikih sungai ini mendesak.
Ya kan? Ya. Nah itu hadirin waktu iman rahimakumullah. Jadi intinya saya mengatakan mujaddid itu memiliki satu sense of crisis, peka ada masalah apa untuk keumatan itu dalam semua aspek, ekonomi, sosial, budaya, politik, bukan satu sisi saja, bukan bid'ah, khurafat, tahyul, bukan fikih-fikih biasa, itu semua. Ya. Yang kedua, solutif. Ketika memberikan ketika memberikan satu solusi, dia tepat. Ya. Ibnu Taimiyah dia tidak berhenti mengajar sampai dalam sejarah beliau tidak sempat menikah. Tidak sempat menikah beliau. Terus menulis. Dilanjutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau terus aktif menulis sampai sekarang kita semua dapat. Solutif. Jadi apa yang dia tangkap masalah, dia berikan solusinya. Yang ketiga, mereka memiliki satu kelembutan jiwa kayaknya ya. Hati mereka diasah betul. Kita melihat sosok pribadi Hasan dari sisi lain selain intelektualitasnya, sisi kesederhanaan, kebersahayaannya. Itu ternyata yang kadang-kadang lolos, kita hanya ngomong pinternya saja, sementara ada ilmu hikmah di situ. Ya, yang kelima kita lihat kenapa mereka bisa manjang? Karena mereka adalah orang-orang organisatoris kalau bahasa saya. Hampir tidak ada yang tidak membentuk diri menjadi satu kelompok. Persis dulunya asalnya ruang liung harus ada kelompok. Itu disebut dengan jam'iyah. Bayangkan kalau jam'iyah tidak ada, kayaknya ya, ini saya dengan Anda juga sepakat. Saya ada karena ada jam'iyah. Jam'iyah tidak ada, saya nggak tahu siapa. Setuju itu? Saya ada karena ada jam'iyah, betul. Saya bukan siapa-siapa. Orang seperti saya banyak. Karena saya dalam jam'iyah, saya menjadi besar, menjadi berguna. Hal kecil apa yang saya punya, tapi karena jam'iyah itu menjadi besar. Dan ini mujaddid itu. Mereka sudah meninggal, kita sekarang menikmati. Gorosna man qabluna fa'akalna. Mana grusu liman akalaman qabluna. Telah menanam orang-orang tua kita dulu. Sekarang kita memakan hasil, dan sekarang kita menanam untuk dimakan oleh orang-orang setelah kita semua. Hadirin diwati iman rahimakumullah, sebagai penutup closing sekali lagi, saya juga Anda semua berikhtiar bagaimana menjadi pribadi yang mencintai ilmu, dan kita pun memohon kepada Allah mudah-mudahan ilmu kita itu bukan ilmu yang hanya menghidupkan diri sendiri, tapi bagaimana bisa menghidupkan orang banyak. Dalam bahasa kita adalah umat. Karena tajdid hakikatnya adalah bagaimana kita berpikir di luar batas normal, bagaimana kita berpikir di luar kebiasaan, tidak puas dengan suasana, dengan kondisi yang ada. Tajdid adalah kebutuhan bagi kita. Tajdid bukan fenomena. Tajdid bukan hal besar, hal biasa. Semua orang punya hak untuk mendapatkan itu. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, sekalipun tidak sampai kepada level tajdid, tapi setidaknya kita bisa berbuat sesuatu yang dibutuhkan banyak orang. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.